Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarista Widya, D4 Akuntansi Perpajakan dengan NPM 1775510 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mariani SE MMA KCA selaku pembimbing 1, Bapak Arif Mahsun SE MSAK selaku pembimbing 2, dan Bapak Irawan SMSI selaku penguji. Skripsi saya terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan kerangka pemikiran. Latar belakang. Negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemerintahan. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama dari pajak. Pajak merupakan aspek paling penting dalam menyumbang pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Dapat dilihat pada tabel penerimaan pajak Provinsi Lampung tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan data yang dicatat oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, penerimaan pajak Provinsi Lampung selama beberapa tahun berturut-turut mengalami penurunan. Hal ini membuat pemerintah selalu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dengan memaksimalisasi kepatuhan wajib pajak. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 1.625.210 wajib pajak dengan proporsi 95,51% merupakan wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Lampung, sehingga jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi, kemungkinan potensi penerimaan pajak Provinsi Lampung dari wajib pajak orang pribadi sangat besar. Faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Seperti terlihat pada tabel realisasi penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, realisasinya sampai bulan Juni 2021 mengalami penurunan hingga 22% dibandingkan tahun 2020, yang mana tahun 2020 mencapai 75%, sedangkan tahun 2021 hanya mencapai 53%. Wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non-karyawan atau usahawan cenderung memiliki kemungkinan untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak badan. Karena dalam melakukan pembukuan atau pencatatan terkait usaha mereka, kebanyakan wajib pajak orang pribadi non-karyawan atau usahawan memilih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri daripada menggunakan jasa akuntan, sehingga besar kemungkinan terjadi ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan banyak yang tidak menyampaikan SPT tahunan karena beranggapan bahwa semua kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan oleh pemberi kerja. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah yang pertama, persepsi korupsi pajak. Persepsi timbul karena sering ditemukan kasus fiskus yang melakukan korupsi pajak sehingga membuat masyarakat selalu waspada dalam membayarkan pajaknya. Contohnya, tahun 2010 kasus korupsi pajak oleh Gayus Tambunan dan tahun 2013 kasus korupsi pajak oleh oknum fiskus berinisial MDI dan ED. Faktor yang kedua yaitu kualitas pelayanan fiskus. Pemerintah harus mengupayakan agar masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, fiskus harus maksimal dan profesional dalam memberikan pelayanannya. Pelayanan fiskus dikatakan baik apabila seorang fiskus berpenampilan sopan, bersikap terbuka, ramah dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta memahami kebutuhan wajib pajak dalam meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun dengan hasil penelitian yang berbeda-beda.
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti memilih wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung sebagai objek penelitian dengan persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? Dan yang ketiga, apakah persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? Selanjutnya Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Selanjutnya, kontribusi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi instansi pajak. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, wawasan, atau informasi bagi kantor pelayanan pajak mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pelayanan tiap tahunnya dapat lebih maksimal dan tingkat korupsi dapat diminimalisasi. B. Bagi penulis. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. C. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat mengenai kasus korupsi pajak yang marak terjadi di Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan ingin melihat bahasan yang diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Berikut dapat dilihat kerangka pemikiran yang digambarkan dari penelitian ini. Selanjutnya, pada bab 2 akan dibahas mengenai konsep teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Konsep teori. Yang pertama, teori atribusi. Menurut Robbins, teori atribusi menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu dan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Pengaruh yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal. Hal ini merupakan atribusi internal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal. Hal ini merupakan atribusi eksternal. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Yang mana pada penelitian ini faktor atribusi internal berupa persepsi korupsi pajak dan atribusi eksternal berupa pelayanan Fiskus. Yang kedua, pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi atau biasa disingkat dengan WPOP adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak
adalah suatu keadaan di mana wajib pajak harus taat dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, persepsi korupsi pajak. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah karakteristik lingkungan serta objek-objek yang berada di sekitarnya. Artinya bagaimana individu mengartikan fenomena yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga pengertian yang dihasilkan masing-masing individu dapat berbeda. Persepsi korupsi pajak adalah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Yang terakhir, kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus merupakan cara fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menemukan hasil penelitian yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya menemukan hasil bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian oleh Wibisono dan Arif. Namun penelitian yang lain menemukan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian oleh Jessica dan Hani Hanifah. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tindakan korupsi pajak oleh fiskus membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap instansi perpajakan dan juga fiskus. Hal ini akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak enggan membayar pajak terutangnya karena takut hasil pajak disalahgunakan oleh fiskus. Hipotesis yang kedua yaitu kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Upaya sederhana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Pelayanan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta sesuai dengan keinginan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hipotesis yang ketiga yaitu persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bersedianya wajib pajak untuk patuh atau sukarela membayar pajak tidak lepas dari beberapa faktor penentunya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya sering ditemukannya kasus fiskus yang melakukan korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Sejalan dengan itu, bagaimana perilaku petugas pajak dalam memberikan pelayanan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan wajib pajak, sehingga wajib pajak puas akan pelayanan tersebut, maka wajib pajak akan patuh dalam membayarkan pajaknya. Selanjutnya, pada bab 3 akan dibahas mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi, baik orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maupun orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode proporsional random sampling. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 1.552.392 POP, sehingga jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Lovin adalah 100 sampel. Untuk jumlah sampel per KPP setelah diproporsikan berdasarkan cara proporsional random sampling dengan cara populasi per kelompok dibagi populasi seluruhnya dikali sampel yang diperlukan, di mana pada penelitian ini 100 sampel, maka
dapat dilihat pada tabel. Untuk KPP Pratama Metro jumlah sampelnya 27, KPP Pratama Tanjung Karang jumlah sampelnya 8, KPP Pratama Kedaton jumlah sampelnya 9, KPP Pratama Teluk Betung jumlah sampelnya 6, KPP Pratama Natar jumlah sampelnya 25, KPP Pratama Kota Bumi jumlah sampelnya 25, sehingga totalnya yaitu 100 sampel. Selanjutnya, jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab serta menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian. Untuk metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih saja. Kuesioner ini terdiri dari 20 pertanyaan, yang mana 5 pertanyaan mengenai persepsi korupsi pajak, 10 pertanyaan mengenai kualitas pelayanan Fiskus, 5 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kuesioner disebarkan menggunakan Google Form. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Variabel pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimensi kepatuhan formal dan material, dan indikator kepatuhan formal yaitu ketepatan waktu dalam pembayaran pajak dan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT. Untuk indikator kepatuhan material yaitu kelengkapan pengisian SPT dan ketepatan penghitungan pajak. Untuk variabel persepsi korupsi pajak, indikatornya pengetahuan atas korupsi pajak, kesadaran atas korupsi, dan penegakan korupsi. Penegakan hukum atas korupsi pajak. Untuk variabel pelayanan Fiskus, indikatornya berwujud kehandalan daya tanggap, empati, dan jaminan. Ketiga variabel tersebut menggunakan skala ukur berupa skala Likert. Selanjutnya, rancangan analisis dan uji hipotesis. Yang pertama, uji kualitas data. Ada skala pengukuran dengan menggunakan skala Likert, 5 alternatif jawaban yang mengacu pada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk uji validitas atau uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya. Kemudian uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana konsistensi instrumen apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Uji validitas dan reliabilitas penelitian ini dilakukan sebelum kuesioner disebarkan pada responden sesungguhnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap responden uji coba sebanyak 30 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Metro. Menurut Sugiono, jumlah responden sebanyak 30 orang telah memenuhi syarat jumlah responden untuk uji coba validitas dan reliabilitas. Sebaiknya uji coba dilakukan pada responden yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel penelitian. Dapat dilihat pada tabel bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga seluruh item dikatakan valid. Dan seluruh variabel memiliki nilai alfa lebih dari 0,60 sehingga seluruh variabel dikatakan reliable. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji analisis data yang pertama, uji statistik deskriptif. Digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.
Yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji F yang digunakan untuk menguji keseluruhan variabel independen. Apakah variabel independen yaitu persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan dependen secara parsial. Yang terakhir uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan mengkuadratkan korelasi. Bab 4 akan dibahas mengenai gambaran umum unit observasi, statistik deskriptif variabel, dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Provinsi Lampung. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ibu kota Provinsi Lampung saat ini adalah Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki 6 kantor pelayanan pajak Pratama yaitu KPP Pratama Metro, KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Natar, dan KPP Pratama Kota Bumi. Selanjutnya karakteristik responden. Yang pertama, responden berdasarkan jenis kelamin. Terlihat pada tabel bahwa dari 100 responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 responden atau 57%. Selanjutnya, responden berdasarkan usia. Terlihat pada tabel bahwa responden paling banyak adalah responden dengan usia antara 25 hingga 35 tahun sebanyak 44 responden atau 44%. Yang ketiga, responden berdasarkan jenis pekerjaan. Terlihat pada tabel bahwa responden paling banyak adalah responden yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 35 responden atau 35%. Yang keempat, responden berdasarkan tingkat pendidikan. Terlihat pada tabel bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 45 responden atau 45%. Yang terakhir, responden berdasarkan kantor pelayanan pajak terdaftar. Berdasarkan tabel, jumlah responden paling banyak adalah responden yang terdaftar pada KPP Pratama Metro sebanyak 27 responden atau 27%. Selanjutnya, statistik deskriptif. Terlihat pada tabel untuk variabel kepatuhan wajib pajak, nilai minimumnya adalah 10, nilai maksimumnya sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 22,05. Serta standar deviasi sebesar 3,016 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Kemudian untuk variabel persepsi korupsi pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25, rata-ratanya 22,40, dan standar deviasi sebesar 3,098 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Selanjutnya, untuk kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 40,95, dan standar deviasi sebesar 6,392 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa besarnya nilai signifikan lebih dari alfa yaitu 0,129, lebih dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Selain itu, asumsi normalitas dibuktikan dengan melihat gambar normal plot. Dapat dilihat pada gambar berikut, grafik normal plot memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai tolerans dari kedua variabel independen adalah 0,899 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF adalah 1,112 atau kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Gleiser. Dengan menggunakan uji Gleiser, terlihat pada tabel, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, yang mana persepsi korupsi pajak nilai signifikannya 0,227 dan variabel kualitas pelayanan fiskus nilai signifikannya 0,676, sehingga kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain uji Gleiser, untuk mendeteksi terjadi tidaknya heteroskedastisitas digunakan juga grafik scatter plot. Terlihat pada gambar bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 5,966 ditambah 0,657x1 ditambah 0,033x2 ditambah E. Dari persamaan regresi linear diinterpretasikan yaitu nilai konstanta sebesar 5,966 menyatakan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak adalah 5,966 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Tanpa adanya variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus, besarnya nilai kepatuhan wajib pajak adalah 5,966 atau sebesar nilai koefisien regresi. Nilai koefisien regresi per variabel persepsi korupsi pajak menunjukkan nilai positif 0,657. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel persepsi korupsi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,657 dengan asumsi nilai koefisien variabel kualitas pelayanan fiskus adalah tetap atau konstan. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukkan nilai positif 0,033, yang mana setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,033 dengan asumsi nilai koefisien variabel kualitas pelayanan fiskus adalah tetap atau konstan. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji statistik T dengan menggunakan uji dua arah di mana alfa sama dengan 0,05 dan DF sebesar 97, maka didapatkan T tabel sebesar 1,984. Terlihat pada tabel, variabel persepsi korupsi pajak memiliki T hitung sebesar 8,830 sedangkan T tabel sebesar 1,984 dengan signifikansi sebesar 0. Hal ini berarti HA0 ditolak dan HA diterima, atau dapat dikatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung karena T hitung lebih dari T tabel dan nilai signifikansi 0 lebih kecil dari 0,05. Kemudian variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki T hitung sebesar 0,925 sedangkan T tabel sebesar 1,984 dengan signifikansi sebesar 0,357. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa
H0 diterima dan HA ditolak, atau kualitas pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung karena T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,357 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya uji F. Dengan menggunakan uji dua arah di mana alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 98, maka didapatkan F tabel sebesar 3,09. Terlihat pada tabel, nilai F hitung dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 46,722 atau lebih besar dari F tabel, yaitu 3,09, dengan tingkat signifikan 0 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan dan signifikan antara persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima, atau hipotesis yang menyatakan diduga variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung diterima. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Terlihat pada tabel, nilai adjusted R-square atau koefisien determinasi diketahui sebesar 48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar penelitian ini. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penghitungan uji statistik T, diketahui bahwa persepsi korupsi pajak memiliki nilai T hitung sebesar 8,830 sedangkan T tabel sebesar 1,984. Yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga keputusannya H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, disimpulkan persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan dengan adanya kesadaran wajib pajak terhadap kasus korupsi pajak yang sering terjadi dan pengetahuan wajib pajak tentang modus yang dilakukan oknum Fiskus dalam melakukan korupsi pajak, menyebabkan wajib pajak menaruh rasa curiga terhadap lembaga perpajakan dan Fiskus. Wajib pajak berpikir bahwa uang pajak yang dibayarkan tidak digunakan untuk keperluan negara, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum Fiskus yang tidak bertanggung jawab. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Kusuma yang menjelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan hasil pajak oleh Fiskus membuat wajib pajak memiliki persepsi buruk terhadap instansi perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Kejujuran dan profesionalisme Fiskus sangat diperlukan dalam menjalankan wewenangnya dalam bidang perpajakan agar persepsi wajib pajak baik terhadap Fiskus. Selain itu, kepastian hukuman berat bagi para oknum Fiskus yang melakukan tindakan korupsi pajak dinilai mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga wajib pajak akan yakin dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penghitungan uji statistik T, diketahui bahwa kualitas pelayanan Fiskus memiliki nilai T hitung sebesar 0,925, sedangkan T tabel sebesar 1,984, yang artinya T hitung lebih kecil dari T tabel, dan nilai signifikansi sebesar 0,357 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga keputusannya H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Hasil ini berlawanan dengan yang dihipotesiskan, namun sejalan dengan penelitian oleh Ramadan yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Tidak berpengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa selama ini wajib pajak belum cukup puas dengan pelayanan yang ada pada kantor pelayanan pajak. Fiskus harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dan mampu membangun hubungan baik dengan wajib pajak agar wajib pajak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Pelayanan Fiskus yang baik dan sesuai dengan harapan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan, diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, selain dengan pelayanan yang baik diberikan, juga diperlukan faktor-faktor pendorong lain untuk dapat memaksimalisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan Fiskus sudah baik serta dibarengi dengan niat dan kesadaran yang baik tertanam pada diri wajib pajak, maka kemungkinan besar wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, agar kepatuhan wajib pajak meningkat, diperlukan pelayanan Fiskus yang baik disertai dengan niat dan kesadaran yang baik pula dari wajib pajak. Terakhir, pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 46,722, sedangkan F tabel sebesar 3,09, yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel, dan nilai signifikansi sebesar 0 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga keputusannya H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarta yang menjelaskan bahwa semakin sering ditemukannya kasus korupsi yang dilakukan Fiskus akan berdampak pada menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan. Kejujuran dan profesionalisme Fiskus serta kepastian hukuman yang berat bagi para oknum Fiskus yang melakukan tindakan korupsi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan termasuk Fiskus, sehingga wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila pelayanan diberikan sesuai dengan harapan wajib pajak serta dibarengi dengan niat dan kesadaran yang baik dari wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kewajiban terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir untuk bab 5 akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Yang kedua, kualitas pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Dan yang ketiga, persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, saran yang ingin disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi instansi perpajakan diharapkan mampu memaksimalisasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dan meningkatkan profesionalisme Fiskus dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang perpajakan, serta menjauhi tindakan korupsi pajak. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tegas untuk mencegah tindakan korupsi pajak yang marak terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan variabel independen lainnya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, karena variabel yang terdapat pada penelitian ini hanya 2 variabel independen, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.